Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Pada kisah kali ini, admin mengangkat sebuah judul Lawa, sang legenda perampok penguasa ajian belut putih. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Sumber Agung, nama sebuah desa yang baru disematkan oleh pemerintah semenjak warga penduduknya sudah bebas 3 buta pada tahun 1980-an. Desa ini dulu bernama Lalijiwo. Dahulu di zaman pemerintahan Orde Baru ada program pembebasan warga masyarakat dari kebodohan melalui program B3B, yaitu bebas 3 buta. Dahulu sebelum masyarakat mengenal baca tulis, desa Sumber Agung ini masih sangat keterbelakangan. Kehidupan warganya masih jauh di bawah garis kemiskinan. Rata-rata mata pencarian warga menjadi buruh tani. Karena banyak yang tidak bisa baca tulis, maka mereka sering dibohongi oleh para cukong dan tengkulak. Mbah Suno dan Mbok Sumi, salah satu warga desa yang kehidupannya sangatlah memprihatinkan. Waktu itu mereka tidak mengenal baca dan tulis sama sekali. Sering di waktu panenan mereka tidak dibayar atas jerih payahnya selama menanam dan merawat padi milik juragan Marto. Sang juragan sering beralasan kalau jatah bayaran mereka telah habis dipotong hutang-hutangnya. Mbah Suno dan Mbok Sumi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Lawa, sebuah bayi yang berwajah ganteng dan berkulit putih. Meski kesehariannya hidup di bawah garis kemiskinan, Lawa kecil tumbuh kembang dengan tubuh yang sehat. Dan suatu keajaiban, meskipun lahir dari orang tua yang tidak bisa baca dan tulis, tetapi Lawa kecil terlahir dengan kecerdasan yang lebih dibanding anak-anak sebayanya. Lawa kecil semakin lama semakin tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat mengerti dan peduli akan keadaan sekitar. Dengan kecerdasannya, Lawa mempelajari situasi kenapa banyak penduduk desa yang terbelakang dalam hal pendidikan dan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lawa mulai berontak dengan situasi yang ada. Dia berpikir dan berusaha dengan keras untuk mengentaskan warga dari keterbelakangan dan terlepas dari himpitan kemiskinan. Lawa memberanikan diri keluar dari desa, merantau ke kota, mencari bekal untuk mengentaskan dan merubah warga desanya. Di kota, Lawa belajar baca tulis serta belajar ilmu berniaga. Karena tekadnya yang kuat dan berbekal dengan kecerdasannya, Lawa cukup 2 tahun merantau di kota. Dia sudah pintar baca tulis dan lihai dalam berniaga. Sesuai niat awalnya, kalau dia berangkat ke kota cuma untuk mencari bekal ilmu saja. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke desa demi mengentaskan warga desanya dari keterbelakangan. Sesampainya di desanya, Lawa mulai menyiapkan tempat untuk pembelajaran baca tulis warga. Atas izin Pak Lurah, lokasi pembelajarannya dilakukan di balai warga sebelah kelurahan. Mendengar Lawa membuka tempat pembelajaran baca tulis,
banyak warga desa yang menyambutnya dengan senang hati. Tiap malam, banyak warga berdatangan untuk belajar membaca dan menulis demi terlepas dari kebodohan yang membelenggunya selama ini. Para orang tua dan pemuda desa tidak sungkan-sungkan dan tidak malu untuk belajar baca tulis bersama Lawa. Juragan Marto, Pak Sunar, dan Pak Condro berkumpul dan berembuk di rumah Juragan Marto. "Bangsat bocah ingesan itu," umpat Marto. "Memang ngasu tenan Lawa kuwi," umpat Sunar juga. "Wah, bahaya iki, Pak. Kalau banyak warga pada pinter baca tulis, nanti susah bagi saya menipu warga," keluh Condro juga. "Terus rencana kita gimana ini?" tanya Marto lagi. "Apa kita bakar aja balai warga itu?" cetus Condro. "Jangan dibakar dulu, itu jalan terakhir. Begini aja, kita tekan aja si Lawa itu biar menghentikan kegiatannya," kata Sunar dengan mengebu-ngebu. "Oke, aku setuju, kita ancam aja Lawa. Apa besok kita datangi dia dan suruh dia berhenti dari semua kegiatan belajar itu?" cetus Marto lagi. "Ya udah, besok sore kita bertiga langsung aja datangi Lawa dan mengancamnya langsung," ajak Sunar kepada dua sahabatnya itu. Besok sorenya, sesuai rencana Pak Sunar dan Juragan Marto, menunggu Lawa di sebuah gubuk yang terletak di pinggir areal persawahan. Sementara itu, Pak Condro menjemput Lawa di rumahnya. Dengan sedikit ancaman, Lawa dipaksa mengikuti Pak Condro ke arah gubuk di pinggir areal persawahan. Sesampainya di gubuk, Lawa sangat terkejut karena di sana telah ada Pak Sunar dan Juragan Marto. Di situ Lawa diancam untuk membubarkan rencana dia kegiatannya dalam mendidik warga untuk pintar baca dan tulis. Dan jika melawan, maka keluarganya diancam mau dibunuh dan balai warga akan dibakarnya. Karena yang mengancam tokoh-tokoh terpandang dan kaya raya, akhirnya Lawa cuma bisa menyanggupinya. Dia takut akan keselamatan keluarga dan warga desanya. Setelah mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi, akhirnya Lawa menghentikan kegiatan belajar baca tulis itu. Perasaan Lawa sangatlah terpukul atas kejadian yang baru saja dialaminya. Untuk menghilangkan rasa kecewa dan jengkelnya, dia memutuskan pergi keluar daerahnya menuju tempat kediaman salah satu kawannya di saat dia mencari bekal keahlian waktu di kota dahulu. Sebut saja Sobirin kawannya itu. Singkat cerita, Lawa telah sampai di rumah Sobirin. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kau Lawa, ayo masuk, duduk dulu. Tumben ada apa ini? Kok kamu kesini? Mukamu kok galau, kalau kayak ada masalah berat kelihatannya, tanya Sobirin penasaran. "Iya Sob, rencanaku gagal total," jawab Lawa sambil menghela napas. "Rencanamu kegiatan belajar baca tulis warga ya?" tanya Sobirin penasaran. "Betul Sob, rencanaku itu mengalami kendala yang sangat berat sekali," keluh Lawa. "Kendala apaan bro? Apa warga desa menolak rencanamu itu?" tanya Sobirin penasaran. "Kalau warga sih sebenarnya sangat setuju dan antusias, bahkan udah sempat jalan rencanaku itu. Tapi ya itu, kita kebentur sama aksi protes para cukong dan juragan. Bahkan aku diancam kalau tetap nekat nerusin kegiatanku ini, maka orang tuaku mau dibunuh dan balai warga mau dibakar," jawab Lawa agak gelisah. "Lah para desa apa nggak bisa bantu bro?" tanya Sobirin lagi. "Semua orang di desaku pada takut sama cukong-cukong itu. Di sana mereka sangat berkuasa
dan tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan Pak Lurah pun juga ikutan nurut kalau mereka punya keinginan. Waduh, gawat kalau begitu. Terus rencanamu gimana kelanjutannya? Tanya Sobirin penasaran. Jujur aja, aku sakit hati sama tindakan mereka, bro. Tapi aku masih bingung gimana caranya melawan kekuasaan mereka. Sedangkan aku seorang diri, gak mampulah melawan kebiadaban mereka. Terang Lawa panjang lebar. Sabar aja dulu, bro. Kau nginep aja di sini sambil kita pikirkan gimana caranya mengatasi kebejatan mereka itu, pinta Sobirin. Ya sob, memang rencanaku mau merenung dulu di sini sambil mencari cara memecahkan masalahku ini. Setelah berbincang, akhirnya Lawa dipersilakan untuk istirahat di kamar Sobirin. Malam harinya, di saat Lawa tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya, Lawa ditemui dan diancam lagi oleh Juragan Marto. Selain mengancam, Juragan Marto juga memukuli ayahnya. Melihat ayahnya diajar Juragan Marto, Lawa berusaha melawannya. Tiba-tiba dia terbangun gara-gara tubuhnya diguncang-guncang oleh Sobirin. Dengan nafas tersengal-sengal dan keringat bercucuran, Lawa terbangun dari tidurnya. Kamu mimpi apa, bro? Tidur kok ngigo teriak-teriak gitu? Tanya Sobirin penasaran. Aku mimpi bapakku diajar Juragan Marto, sob. Sampai-sampai aku memohon-mohon ke dia untuk segera menghentikannya. Tetapi dengan biadab juragan tersebut tetap aja memukuli bapakku sampai akhirnya aku terbangun. Terang Lawa panjang lebar. Yaudah, jangan dipikirkan, besok pagi aja kita cari jalan keluarnya. Udah, ayo kita tidur lagi, masih jam 2 pagi nih, bro, ajak Sobirin. Oke sob, moga-moga tidak mimpi buruk lagi ya. Malam itu Lawa dan Sobirin meneruskan tidurnya. Pagi harinya sambil ngopi dan ngerokok, mereka berbincang lagi membahas permasalahan yang dialami Lawa. Bro, kalau tak rasa masalahmu ini sangat membekas di pikiranmu. Sampai-sampai kamu mengigo saat tidur semalam, terang Sobirin. Ya sob, gara-gara mimpi semalam aku semakin jengkel dan emosi kepada mereka semua. Gimana caranya aku harus membalas kelakuan mereka demi membebaskan warga desa dari kelicikan mereka, terang Lawa dengan muka menegang. Umpama kamu ngilmu aja, mau apa kagak, bro? Aku ada kenalan seorang dukun yang mempunyai ajian belut putih. Dengan kamu memiliki ajian belut putih, kamu bisa menghilang dan kamu rampok aja harta mereka sampai habis. Lalu harta itu kamu bagi-bagikan ke warga sebagai ganti atas perlakuan mereka yang curang selama ini, terang Sobirin dengan serius. Wah, ide bagus itu. Sekalian aku bisa membalas dendam ke mereka. Akan kuhabisi semua harta mereka satu persatu. Siapa nama dukun itu? Tanya Lawa dengan semangat. Mbah Sumo, bro, nama dukun itu. Dia tinggal di salah satu desa di kaki Gunung Sumbing, terang Sobirin. Yaudah, nanti siang kamu antar aku ke sana, sob, biar cepat kutumpas kezaliman cukong-cukong itu, ajak Lawa dengan menggebu-gebu. Siang itu sesudah zuhur, mereka berdua berangkat ke rumah Mbah Sumo. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampai juga di rumah Mbah Sumo. Siang itu sesudah zuhur, mereka berdua berangkat ke rumah Mbah Sumo. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka sampai juga di rumah Mbah Sumo. Kula nuwun, Mbah, salam Sobirin. Kowe le, ayo mlebu mrene, ajak kancamu masuk, perintah Mbah Sumo. Nggih, Mbah. Lalu mereka berdua masuk dan duduk di ruang tamu. Kenalke, niki Lawa, Mbah.
Kenalke kulo Lawa mbah, ucap Lawa sambil memperkenalkan diri. Iya le, arep ana perlu apa kok kaya ana beban pikiran sing abot, tanya Mbah Sumo penasaran. Kulo pengen ngilmu mbah, tolong dibantu mbah, pinta Lawa memohon. Ngilmu apa le? Simbah siap bantu awakmu, jawab Mbah Sumo sambil terkekeh. Kulo pengen ajian belut putih mbah, kulo pengen bisa ngilang supaya bisa balas dendam, pinta Lawa dengan serius. Hehehe, tenang ae le, tapi syaratnya abot. Apa awakmu siap ngelakoni syarat-syarate, tawar Mbah Sumo. Apapun syaratnya kulo jabani mbah, sing penting kulo bisa nguasai ajian belut putih, jawab Lawa tegas. Syarat utama ajian iku awakmu kudu bisa golek tali pocong perawan sing mati sosok kliwon. Terus awakmu semedi selama 40 dino. Apa siap le? Tantang Mbah Sumo kembali. Siap lah mbah, cuma itu aja syaratnya mbah. Iya le, pokoknya nek wis entuk tali pocong kuwi langsung gowono rene, terang Mbah Sumo. Setelah mengobrol dan diberi semua petunjuk, akhirnya mereka berdua pamitan pulang ke rumah Sobirin. Dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan rombongan jenazah yang menuju ke pemakaman. Melihat itu, Lawa mulai ingat pesan dari Mbah Sumo, dan seakan-akan semua serba kebetulan, karena ternyata hari itu adalah tepat Selasa Kliwon. Lalu Lawa mencari info, siapakah sebenarnya jenazah tadi yang baru aja berpapasan dengannya. Setelah menanyakan ke salah satu warga sekitar, didapatlah informasi kalau jenazah itu adalah jenazah seorang gadis perawan yang meninggal gara-gara sakit keras. Mendengar penjelasan warga tersebut, Lawa semakin yakin kalau tali pocong jenazah itulah yang dia cari. Kemudian mereka mencari lokasi pemakaman tempat lokasi jenazah itu dikuburkan. Begitu dapat lokasinya, mereka berdua segera bergegas pulang untuk merencanakan cara mengambil tali pocong jenazah tersebut. Sob, sangat kebetulan sekali, jenazah itu jenazah perawan. Gimana ya caranya kita harus bisa mendapatkan tali pocongnya nanti malam, pinta Lawa serius kepada sahabatnya Sobirin. Ntar malam kita beroperasi, kira-kira kamu siap apa kagak bro? Tantang Sobirin. Jelas siap lah, semoga rencanaku ini lancar dan sukses sob, jawab Lawa dengan semangat. Nanti malam kita berangkat ke makam, nanti aku jaga di luar makam dan kamu yang membongkar makamnya dan ambil tali pocongnya. Habis itu kita langsung ke rumah Mbah Sumo, terang Sobirin dengan sangat yakinnya. Oke, nanti kita berangkat pukul 11 malam, biar sepi dan aman, ajak Lawa. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Sobirin membangunkan Lawa dari tidurnya. Setelah Lawa bangun, mereka lalu ngopi sebentar sambil menyiapkan mental dan menunggu warga sepi. Selesai ngopi dan menyiapkan mental, lalu mereka mulai berjalan menuju ke lokasi pemakaman. Sesampainya di pemakaman, mereka berjalan mengendap-endap dan celengak-celenguk mengamati keadaan sekitar makam. Sambil berbisik, bro, kau masuk sana, jalankan aksimu. Aku berjaga di luar sini jika ada warga yang datang, jelas Sobirin. Dengan mengendap-endap, Lawa menuju ke makam gadis itu. Ini dia makamnya, kubongkar cepat, lalu langsung kuambil tali pocongnya, guman Lawa.
Sekitaran setengah jam, akhirnya Lawa mulai jalan mengendap-endap keluar makam menghambari Sobirin. "Gimana bro, berhasilkah kamu ngambil tali pocongnya?" tanya Sobirin penasaran. "Jelas berhasil lah, siapa dulu yang beraksi?" jawab Lawa tersenyum sambil menunjukkan satu buah tali pocong. "Yaudah, ayo langsung ke rumah Mbah Sumo," ajak Sobirin. Dengan bergegas dan berhati-hati, mereka langsung berjalan menjauhi areal makam dan menuju ke rumah Mbah Sumo. Sekitaran pukul 3 pagi, mereka telah sampai di depan rumah Mbah Sumo. "Kula nuwun, Mbah," teriak Sobirin sambil mengetuk pintu. Kalian, ayo masuk. Gimana, apa kalian dapat tali pocongnya?" tanya Mbah Sumo kepada Lawa. "Iya Mbah, ini tali pocongnya," jawab Lawa sambil menyodorkan tali pocong yang digenggamnya. Setelah melihat tali pocong tersebut, dia lalu komot-kamit merapalkan mantra. "Tali pocong ini sudah kumantrai. Lalu mulai pagi ini kamu bertapa di atas gunung Sumbing itu selama 40 hari. Jangan turun kalau aku belum menjemputmu. Nanti jika kamu ditemui pemilik tali pocong ini, kamu abaikan aja. Kalau kamu takut dan lari, maka akan batal ritualmu itu, dan kamu harus mengulanginya lagi mencari tali pocong perawan yang baru." "Apa kamu sanggup, Le?" tanya Mbah Sumo dengan tegas. "Ya siaplah Mbah, apapun yang terjadi akan kulawan sekuat tenaga Mbah. Aku harus berhasil pokoknya Mbah. Mohon restunya supaya aku sukses menjalankan ritual ini," pinta Lawa sambil bersungkem di depan Mbah Sumo. Setelah selesai menyiapkan segala keperluannya untuk semedi, mereka berdua pamitan pulang. Di tengah perjalanan mereka berdua berpisah. Lawa meneruskan perjalanan ke atas gunung sesuai dengan lokasi yang diarahkan oleh Mbah Sumo, sedangkan Sobirin langsung pulang menuju ke rumahnya. Dalam semedinya, Lawa mulai diganggu oleh beberapa sosok jin. Penampakan kuntilanak ataupun pocong adalah makanan dia setiap malam. Memasuki hari ke-30, Lawa mulai didatangi sosok pocong perempuan pemilik tali pocong yang dicurinya itu. Pocong itu terus-menerus meminta tali pocongnya untuk dikembalikan. Bahkan tubuh Lawa sempat dilemparkan oleh sosok tersebut dari posisi semedinya. Tetapi Lawa tetap tidak bergeming atas semua gangguan itu. Lawa tetap khusyuk merapal mantra sambil memegang erat tali pocong perawan curiannya itu. Tepat hari ke-40, Lawa dijemput oleh Mbah Sumo di lokasi semedinya. Lalu dia dimandikan oleh Mbah Sumo di sebuah mata air di Gunung Sumbing itu. Kemudian dia diajak pulang ke rumah Mbah Sumo. Malam harinya, Lawa disuruh untuk mencoba ajian belut putihnya itu. Lawa merapal ajiannya, dan dalam sekejap dia telah hilang dari pandangan manusia. Untuk membuktikannya, Lawa berjalan menuju ke bawah sorot lampu jalan. Bayangan tubuhnya telah hilang. Lawa sangatlah gembira karena dia sudah berhasil menguasai ajian belut putih yang diamalkannya selama ini. Setelah berhasil mencoba ajiannya, dia kembali ke rumah Mbah Sumo dan berniat langsung pulang ke rumah Sobirin. Sebelum pulang, Lawa mendapatkan wejangan dari Mbah Sumo tentang pantangan ajian belut putih ini. Lawa akan meninggal jika dia terkena peluru emas yang bertepatan dengan lahirnya anak laki-laki dari istri sahnya.
Tetapi jika dua kejadian itu tidak terjadi bersamaan, maka pantangan itu tidak berlaku. Mendengar pantangan itu, Lawa cuma mengangguk dan langsung pamitan pulang ke rumah Sobilin. Sesampainya di jalan menuju rumah Sobilin, Lawa mulai merapal ajiannya. Dalam sekejap dia telah hilang dari pandangan manusia. Dia langsung menyelinap masuk ke rumah Sobilin tanpa sepengetahuan sahabatnya itu. Tampak Sobilin masih tertidur di kamarnya. Lalu tubuh Sobilin diangkatnya dan dipindahkan di balai-balai depan rumahnya. Lawa sengaja melakukannya karena dia ingin mengasih kejutan kepada sahabatnya kalau dia telah berhasil menguasai ajian belut putih yang diidam-idamkannya selama ini. Sesudah memindahkan tubuh sahabatnya di luar rumah, Lawa gantian tidur di kamar Sobilin. Tidak begitu lama Sobilin terbangun dari tidurnya. Dia kebingungan karena seingat dia tadi malam dia tidur di kamar, tapi kenapa sekarang pas terbangun kok berada di atas balai-balai depan rumahnya. Setelah itu dia berjalan membuka pintu rumahnya untuk kembali masuk ke kamarnya. Tetapi pintu rumahnya masih terkunci rapat. Sobilin kebingungan karena setelah diintip ternyata kunci rumahnya masih tergantung di daun pintu sebelah dalam. Melihat kejadian tersebut, Sobilin semakin bingung dan heran. Lalu dia memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya itu. Setelah pintu rumahnya terbuka, dia tambah kaget begitu melihat ke dalam kamar. Dilihatnya Lawa sedang tertidur dengan pulas di atas kasurnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, dia sentuh pelan-pelan tubuh Lawa. Terasa hangat tubuh tersebut, dan akhirnya Sobilin yakin kalau yang tidur itu adalah sahabatnya Lawa, bukanlah penampakan hantu. Untuk mengobati rasa penasarannya, Sobilin pelan-pelan menyentuh tubuh Lawa. Terasa hangat tubuh tersebut, dan akhirnya Sobilin yakin kalau yang tidur itu adalah sahabatnya Lawa, bukanlah penampakan hantu. "Woi, bangun woi, anjing lu, bangun lu," umpat Sobilin. "Hahaha, enak kan kamu tidur di luar," ejek Lawa. "Kurang ajar, ternyata kamu toh yang pindahin posisi tidurku," kalau Sobilin. Yang buat aku heran, gimana caranya kamu bisa masuk ke rumahku padahal semalam udah kukunci pintunya, ungkap Sobilin penasaran. "Kamu lupa apa Sob, kalau aku habis selesai semedi di Gunung Sumbing," terang Lawa. "Oh iya, terakhir ketemu kamu berangkat semedi. Gimana bro, sukses toh semedinya?" tanya Sobilin penasaran. "Coba kamu tebak, kira-kira menurutmu aku sukses apa kagak? Terus tebak siapa yang mindahin posisi tempat kamu tidur," terang Lawa. "Wah, sukses kamu bro. Terus rencana kamu apa sekarang?" tanya Sobilin penasaran. "Rencanaku tetap seperti semula. Aku niat menguasai ajian belut putih ini Sob. Akan kuhancurkan dan kuhabisi harta cukong-cukong laknat itu Sob," geram Lawa. "Aku minta tolong ke kamu untuk membantu menjalankan rencanaku ini. Kita mulai jalankan misi balas dendam ini minggu depan," terang Lawa dengan penuh semangat. "Oke bro, aku siap bantu misi kamu ini." Pagi itu waktu mereka habiskan dengan mengobrol-ngobrol sambil ngopi sekalian menyusun rencana menjalankan misi balas dendam Lawa kepada para cukong dan juragan yang sering menipu warga desanya. Singkat cerita, waktu sudah berjalan selama seminggu. Lawa menginap di rumah Sobilin sejak selesai semedi 40 harinya. Sore itu Lawa meminta kepada Sobilin untuk menyewa sebuah mobil pick up.
Sob, nanti malam aku mau mulai menjalankan operasi ini. Kamu siapkan mobil pick up untuk membawa barang curianku nanti, pinta Lawa kepada Sobilin. Oke bro, nanti kita berangkat pakai mobil sewaan milik tetanggaku itu, terang Sobilin. Sopir mobilnya tolong nanti dikondisikan supaya mau merahasiakan misi kita ini nanti sob, pinta Lawa dengan serius. Udah tenang aja, kemarin aku udah ngobrol banyak ke dia masalah misi kita ini, dan dia sanggup membantu kok, serta mau merahasiakan misi kita ini nanti, terang Sobilin meyakinkan. Akhirnya mereka bertiga mulai berangkat menaiki mobil pick up menuju desa Sumber Agung. Sesampainya di desa Lawa, mereka mulai menuju ke arah rumah Juragan Marto sebagai target pertamanya. Mobil terparkir tidak jauh dari rumah Juragan Marto. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Situasi desa sangatlah sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat waktu itu. Lawa mulai turun dari mobil dan bersiap merapal ajian belut putihnya. Dalam sekejap tubuh Lawa telah hilang dan berubah menjadi kepulan asap tipis yang seakan melayang terbawa angin memasuki rumah Juragan Marto melalui sela-sela lubang angin-angin. Tidak begitu lama, Lawa telah berdiri lagi di samping mobil pick up sambil membawa sebuah televisi. Lalu dia menghilang lagi dan tidak lama telah kembali lagi dengan membawa satu kotak perhiasan. Kejadian itu berulang secara terus-menerus sampai semua barang berharga milik Juragan Marto telah berpindah ke dalam pick up sewaan itu. Cukup 1 jam, semua barang berharga Juragan Marto sudah bisa dibawa dan mobil mulai meninggalkan desa menuju ke rumah Sobilin. Siang harinya, Sobilin mulai menjual semua barang curian semalam, sedangkan Lawa menunggu di rumah sambil tiduran seharian. Sore harinya, Sobilin telah pulang sambil membawa uang hasil jualan barang curian tersebut. Bro, ini uang hasil jualan barang curian semalam, totalnya ada sekitaran 30 juta rupiah, terang Sobilin kepada sahabatnya Lawa. Oke sob, kita bagi uangnya. Kamu ambil 2 juta rupiah, aku ambil 2 juta rupiah, dan sisanya kita belanjakan sembako semua. Lalu akan kubagikan ke warga desa secara rata. Besok malam kita ke desa lagi membagikan sembako itu, pinta Lawa kepada Sobilin. Siap bosku, jawab Sobilin terkekeh. Besok malamnya mereka berdua kembali ke desa Sumber Agung untuk membagikan secara diam-diam sembako ke seluruh warga desa. Setelah membagikan semua sembako yang dibawanya, mereka berdua tersenyum puas. Semoga besok harinya semua penduduk desa bisa bahagia tanpa harus kelaparan lagi. Lalu mereka kembali pulang ke rumah Sobilin untuk beristirahat sekalian menyusun rencana selanjutnya untuk aksi minggu depan. Esok harinya terjadi sedikit kegaduhan di desa Sumber Agung. Banyak warga desa merasa kebingungan karena mereka kaget di saat pagi hari warga mau mulai melakukan aktivitasnya, banyak menemukan bungkusan berisi paket sembako di depan pintu rumahnya masing-masing. Meskipun banyak yang kaget dan bingung, tetapi warga sangat bahagia begitu mendapatkan bungkusan paket sembako karena mereka merasa terbantu dan bisa memasak makanan yang lebih layak lagi. Sementara itu, keadaan berbeda terjadi di rumah Juragan Marto. Keluarga Juragan Marto mengalami kesedihan dan kesusahan yang teramat sangat.
karena semua harta benda yang dimiliki juragan telah hilang semua, dari emas, uang, dan barang-barang berharga semua telah hilang. Juragan Warta melaporkan ke pihak kepolisian kalau dia habis kerampokan. Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah Juragan Marto dan menyimpulkan kalau rumah Juragan Marto tidak pernah terjadi pencurian ataupun perampokan. Justru polisi curiga kalau Juragan Marto telah membuat laporan palsu. Mendapat penolakan dari pihak kepolisian, Juragan Marto semakin bersedih. Setengah harta yang dimilikinya telah raib, tetapi malah dituduh berbohong oleh pihak kepolisian. Sementara itu, istri Juragan Marto tidak bisa menerima kenyataan kalau dia telah merugi sejak hilangnya harta benda milik keluarganya itu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya hingga marah-marah sambil keliling desa. Dari hari ke hari, kondisi kejiwaan istri Juragan Marto semakin tidak stabil. Sampai akhirnya warga memvonis kalau istri Juragan sudah gila. Mendapati istrinya telah gila, keadaan keluarga Juragan Marto menjadi kacau balau dan berantakan. Juragan Marto telah mendapat balasan dari buah kelakuannya selama ini dengan cara membodohi warga. Sementara itu, Lawa mulai menyusun rencana selanjutnya untuk menghabisi harta Juragan Sunar. Lawa melakukan pengamatan situasi di daerah kampung Juragan Sunar berada. Dia mengamati dengan teliti kira-kira harta apa aja yang bisa langsung diambil dan bisa dibagikan kepada warga sekitar. Dia juga mengamati situasi malam harinya, keadaan kampung Juragan Sunar. Setelah mendapatkan data-data hasil pengamatannya, dia kembali ke rumah Sobirin untuk menyusun rencana selanjutnya. Setelah berembuk dan menyusun rencana dengan matang, akhirnya mereka berdua memutuskan kalau nanti malam mulai menjalankan aksinya menghabisi harta Juragan Sunar. Malam harinya mereka mulai berangkat menuju ke sasaran, yaitu rumah Juragan Sunar. Mobil pick up seperti biasanya diparkir di depan kebun warga, tidak jauh dari rumah Juragan Sunar. Sementara itu, di depan rumah Juragan Sunar masih terjaga dua orang anak buahnya yang lagi menjaga rumah Juragan Sunar tersebut. Melihat masih ada orang yang terjaga, Lawa mengurungkan niatnya sementara. Dia cuma bisa mengamati pergerakan dua orang anak buah Juragan Sunar tersebut. Setelah menunggu tidak begitu lama, akhirnya Lawa memutuskan memasuki rumah Juragan Sunar melalui pintu samping. Tidak memakan waktu yang lama, semua harta benda dan barang berharga Juragan Sunar telah berpindah ke dalam mobil pick up sewaan tanpa sepengetahuan dua orang penjaganya. Bahkan yang lebih aneh, sepeda motor baru milik anak juragan juga telah raib berpindah dengan sukses di atas mobil pick up. Cukup dengan waktu 30 menitan, semua barang curian telah tertata rapi di atas mobil. Lalu mobil berjalan pelan-pelan menjauhi kediaman Juragan menuju rumah Sobirin. Pagi harinya, sekitaran pukul 6 pagi, istri Juragan Sunar terbangun dari tidurnya. Dia terkaget dan berteriak, "Maling, maling, maling." Begitu melihat semua barang telah raib dari rumahnya, sehingga rumahnya terlihat seperti kosong melompong. Mendengar teriakan istrinya, Juragan Sunar beserta anak laki-lakinya terbangun dan tergopoh-gopoh menemui istrinya itu.
Mereka bertiga berdiri dan memandang sekitaran ruang rumah dengan melongo karena hampir semua barang telah raib dari tempatnya. Kemudian Juragan Sunar keluar rumah mencari dua anak buahnya yang berjaga semalam. Kedua anak buahnya lalu dibangunkan dan disuruh mengecek semua pintu serta jendela apakah ada yang rusak bekas dicongkel pencuri. Sekitaran pukul 8 pagi, pihak polisi telah datang di rumah Juragan Sunar. 3 personel polisi mulai menyelidiki beberapa sudut ruangan dan memeriksa pintu serta jendela untuk mendapatkan barang bukti petunjuk kasus dugaan pencurian ini. Sampai siang hari, penyelidikan polisi tidak membawa hasil apa-apa. Polisi menyimpulkan jika laporan kasus pencurian di rumah Juragan Sunar tidak terbukti dan tidak benar karena tidak ditemukannya jejak ataupun bukti yang menguatkan kasus pencurian ini. Akhirnya polisi kembali ke kantor dan menutup laporan kasus pencurian yang dilaporkan oleh Juragan Sunar. Mendengar kabar Juragan Sunar mengalami pencurian, banyak warga kampungnya yang mencibir dan bersyukur. Karena selama ini Juragan Sunar sering mencurangi warga dalam berbisnis. Melihat respon warga yang banyak mencibirnya, Juragan Sunar semakin emosi dan dia marah-marah ke warga serta menuduh kalau ini semua kerjaan warga desa. Kondisi Juragan Sunar tidak jauh berbeda dengan kondisi istri Juragan Marto yang berakhir gila karena tidak bisa menerima kenyataan. 3 hari berikutnya, karena tidak kuat akan keadaan yang membuat dirinya sudah bangkrut, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon nangka belakang rumahnya. Mendapati suaminya gantung diri, istri Juragan stres dan berakhir dengan gila juga. Warga bukannya sedih melihat keadaan keluarga Juragan Sunar, justru berbahagia dengan hancurnya keluarga Sunar. Bahkan tidak ada satu warga pun yang mau melayat dan menguburkan jenazah Juragan Sunar. Cuma anak buahnya saja serta saudara-saudaranya yang mau melayat serta mengurus jenazah Juragan Sunar tersebut. Sementara itu, di rumah Sopirin, Lawa masih menghitung semua uang hasil penjualan barang curiannya dan membaginya dengan adil seperti biasanya. Pada kali ini, karena hasil yang didapat lebih banyak dibanding kemarin, rencananya Lawa akan membagikan sembako ditambahkan uang tunai yang akan dibagikan kepada warga desanya. Singkat cerita, hari kelima sejak mencuri di rumah Juragan Sunar, Lawa kembali ke desanya dengan membawa 3 mobil pick up untuk membawa barang-barang yang akan dibagikannya. Dengan cepat malam itu, dia membagikan semua barang secara merata ke seluruh penduduk desa. Pagi harinya terjadi kehebohan lagi karena hampir semua warga menemukan bingkisan berisi sembako serta uang tunai di depan pintu rumahnya masing-masing. Hal itu warga desa sangat berbahagia dan semakin yakin jika barang-barang yang ditemukan di depan rumahnya itu ada hubungannya dengan kejadian pencurian di rumah Juragan Sunar kemarin. Tetapi yang membuat warga bingung, mereka tidak mengetahui siapa orangnya yang telah melakukannya. Melihat kejadian hilangnya harta benda 2 orang juragan di desa Sumberagung, banyak para cukong dan para juragan yang mulai resah.
Mereka mulai menyewa beberapa centeng untuk menjaga hartanya selama 24 jam. Mengetahui rasanya para juragan-juragan di desanya, Lawa merasa puas karena telah menghancurkan hidup mereka sebagai balasan atas tindakannya selama ini menipu warga. Lawa tetap bertekad akan menghabisi harta mereka semua satu persatu. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di rumah Juragan Marto. Para cukong dan juragan sudah mulai tenang hatinya karena sudah 3 bulan berjalan. Kekhawatiran dan ketakutan mereka tidak terjadi lagi. Mereka semua berpikir jika teror pencurian telah selesai. Melihat para cukong sudah mulai tenang dan tidak resah lagi, Lawa mulai merencanakan misi selanjutnya. Kali ini sasarannya rumah Juragan Condro. Juragan yang terkenal bengis dan kejam itu, terutama kepada warga yang memiliki hutang kepadanya. Lawa mulai melakukan pengamatan dan pengintaian di rumah Juragan Condro. Dilihatnya rumah yang sangat mewah dan berlantai 2 itu. Dia amati dengan seksama. Akhirnya Lawa yakin kalau operasinya saat ini dia akan menyewa sebuah truk untuk membawa barang curiannya nanti. Setelah selesai mengamati situasi, Lawa kembali ke rumah sahabatnya Sobilin dan berembuk serta menyusun rencana operasi selanjutnya. "Gimana bro hasil pengamatannya?" tanya Sobilin penasaran. "Operasi kita kali ini akan membawa hasil lebih besar karena rumah Juragan Condro sangatlah besar, sehingga barang-barang yang akan kita bawa 2 kali lipat banyaknya," terang Lawa. "Berarti operasi kita kali ini tidak cukup kalau membawa mobil pick-up?" tanya Sobilin. "Benar Sob, kalau kita sewa pick-up tidaklah cukup nantinya. Coba kamu cari sewaan truk Sob untuk operasi kita kali ini. Tapi yaitu, gimana caranya sopirnya kamu kondisikan untuk menjaga rahasia kita," pinta Lawa dengan serius. "Oke siap bos, coba nanti aku carikan sewaan truk untuk operasi kita kali ini," tarang Sobilin. Siang itu Sobilin mulai bertanya-tanya ke semua kenalannya untuk mencari truk sewaan. Setelah bertanya-tanya ke beberapa kenalannya, akhirnya dia mendapatkan juga truk yang bisa disewanya. Malam harinya Lawa dan Sobilin mulai berembuk menyusun rencana dengan sangat matang. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa besok malam mereka akan menjalankan operasi sabu bersih harta Juragan Condro. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Lawa dan Sobilin telah bersiap untuk berangkat menuju ke rumah Juragan Condro dengan menaiki truk sewaan. Sekitar pukul 1:30 malam, mereka telah sampai di kampung Juragan Condro. Tampak di depan rumah Juragan Condro ada 4 orang penjaga yang lagi main kartu sambil ngopi. Lawa mengamati dengan seksama keadaan rumah tersebut. Lalu dia mulai merapal ajian belut putihnya. Dalam sekejap, Lawa telah hilang dari pandangan dan meninggalkan asap tipis yang bergerak secara pelan menuju rumah Juragan Condro. Satu persatu harta berharga Juragan Condro telah berpindah ke dalam bak truk yang telah disiapkan. Semua penjaga tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut. Mereka semua masih asik santai bermain kartu remi. Sekitaran 1 jam, semua harta berharga Juragan Condro telah berhasil dipindahkan ke dalam bak truk.
Lalu mereka mulai meninggalkan kampung menuju ke rumah Sobirin. Sampai sekitaran pukul 5:30 pagi, rumah Juragan Condro masih tenang-tenang saja, belum terjadi kehebohan apapun. Baru sekitaran pukul 6:30 pagi, pembantu yang datang untuk membersihkan rumah Juragan Condro kaget begitu melihat isi rumah juragan kosong melompong. Semua barang-barang seisi rumah telah raib dari tempatnya semula. Pembantu itu menjerit histeris, membangunkan semua orang yang ada di rumah tersebut. Kala itu Juragan Condro sedang tidak ada di rumah, karena malam itu dia tidur di rumah Gundi peliharaannya. Mendengar kabar harta bendanya telah raib seperti kejadian yang dialami Sunar dan Marto, dia murka bukan main. Tapi kejadian ini tidak dilaporkannya ke pihak kepolisian, tapi justru dia melaporkan ke dukun andalannya selama ini. Mendapat laporan tuannya, dukun itu langsung melakukan sebuah ritual untuk menerawang siapakah pelaku pencurian ini. Akhirnya sang dukun bisa mengetahui misteri hilangnya harta para juragan di desa Sumber Agung yang terjadi selama ini dengan metode pencurian yang tidak seperti biasanya, tetapi memakai suatu ilmu mistis. Tetapi sang dukun belum bisa menerawang siapakah pelaku pencuriannya itu. Mendengar keterangan sang dukun andalannya, Juragan Condro semakin murka dan dia semakin yakin kalau ini pelakunya penduduk desanya. Dengan sisa harta yang dimilikinya, dia menyewa banyak centeng-centeng dan beberapa dukun, bahkan sampai mencari dukun keluar kota untuk menangkap pelaku pencuriannya. Sudah 1 minggu berlalu. Usaha Juragan Condro dalam memburu pencuri hartanya, tetapi belum memperoleh hasil sama sekali. Alhasil dia semakin dongkol dan semakin emosi, karena sudah semua cara dan upaya yang dilakukannya, tetapi dia masih belum bisa menangkap pencurinya. Sebulan berjalan, usaha Juragan Condro dalam mencari pelaku belum membuahkan hasil juga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah keluar kota, memulai usaha baru. Semua aset rumah beserta tanah yang tersisa dijual kepada koleganya untuk modal usaha di tempat yang baru. Melihat kepindahan Juragan Condro, banyak warga yang bersyukur karena mereka terbebas dari tekanan para juragan yang licik dan bengis itu. Sementara itu, di rumah Sobirin, semua harta curian dari rumah Juragan Condro sudah terjual tanpa sisa. Hasil penjualan kali ini sebagian diambil Lawa untuk membeli sebuah rumah di dekat rumah Sobirin. Sebagian lagi dia belanjakan sembako seperti biasanya dan akan dibagikan secara merata ke semua warga desa Sumber Agung. Kali ini memang sangat banyak karena barang-barang yang dicuri dari rumah Juragan Condro sangat berharga dan harganya mahal semua. Lawa berencana setelah membagikan sembako ke warga dan rumah sudah terbeli, dia akan segera melamar seorang gadis tetangga desa Sobirin. Sob, hasil penjualan barang 2 kali lipat banyaknya, hampir 4 kali lipat dari yang dulu. Juragan Condro emang kaya raya ya, tapi sekarang dia sudah jatuh miskin. Dia itu semua karena berkat perbuatan kita. Terang Lawa terkekeh. Betul bro, hasil kita kali ini memang jos. Terus rencanamu gimana selanjutnya? Tanya Sobirin penasaran.
Rencananya sebagian uang akan aku gunakan untuk membayar rumah Pak Gio yang di ujung gang itu loh. Kemarin aku udah nanya ke dia dan harganya aku cocok sob. Udah gitu aku pengen melamar Hartini dan langsung mau kunikahi. Terang Lawa dengan muka yang berseri-seri. Hebat sahabatku ini, si kembang desa Hartini anak Pak Wiknyo itu mau kau nikahi. Setuju banget aku bro. Terus kapan acara lamarannya? Tanya sopirin lagi. Santai dulu sob, yang utama besok kita bagikan dulu semua sembako hak warga. Habis itu kamu temani aku membayar rumah Pak Gio, ajak Lawa sambil menyulut rokok kesukaannya. Siap bosku, seperti biasa besok malam kita bagikan semua hak warga. Besok siangnya semua sembako disiapkan dan ditata rapi dalam bak mobil sewaan. Selain sembako, Lawa juga menyiapkan beberapa lembar uang puluhan ribu dan dimasukkan dalam amplop sebanyak jumlah sembako yang akan dibagikannya. Malam harinya, sekitaran pukul 11 malam, mereka telah siap dan memulai berangkat menuju ke desa Sumberagung. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka telah sampai di desa Sumberagung dan Lawa mulai membagikan sembako beserta amplop satu persatu tiap rumahnya. Setelah selesai membagikan, mereka segera pergi meninggalkan desa supaya tidak dipergoki warga. Pagi harinya, semua warga tampak bahagia. Tidak ketinggalan juga pasangan suami istri Mbah Suno dan Mbok Sumi yang juga turut berbahagia. Minimal bisa mengobati rasa kangen mereka pada anak satu-satunya yang telah lama pergi meninggalkan desa karena ancaman para cukong dan juragan licik. Melihat keadaan yang agak aneh ini karena sering didapatkannya sembako dan uang misterius di setiap depan pintu rumah warga, Pak Kades mulai mengumpulkan warga desa di balai desa untuk membahas masalah ini. Akhirnya siang itu semua warga berduyun-duyun mendatangi balai desa warga untuk membahas masalah bingkisan sembako serta uang misterius yang datang hampir beberapa kali di depan pintu rumah mereka masing-masing. Pak Kades menanyakan kepada warganya apakah ada salah satu di antara mereka yang mengetahui siapakah orangnya yang membagikan sembako serta uang misterius itu. Tetapi semua warga menjawab tidak ada yang tahu satu orang pun. Kemudian sejak hari itu Pak Kades mengajak warga untuk mengadakan ronda malam bergilir supaya warga bisa memergoki siapakah orangnya yang telah membagikan sembako beserta uang tersebut. Banyak warga yang tidak menyadari serta tidak menaruh curiga kalau selama ini Lawalah yang telah berbuat dan membagikan beberapa sembako serta beberapa uang di setiap warga. Sejak saat itu kehidupan warga desa mulai berubah sedikit demi sedikit. Karena semenjak bangkrutnya beberapa juragan yang licik dan bengis itu, mereka sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang seharusnya tanpa dicurangi lagi. Uang hasil jerih payah mereka kerja dibayarkan penuh oleh beberapa juragan yang berlaku jujur selama ini. Sesuai dengan rencananya, Lawa akhirnya sudah bisa membeli sebuah rumah yang lumayan bagus milik Pak Gio. Setelah rumah terbeli, dia akan segera melamar gadis cantik kembang desa bernama Hartini, anak Pak Wiknyo. Sebelum melaksanakan niatnya untuk melamar serta menikah,
Lawa menyempatkan untuk pulang ke rumah meminta restu kepada kedua orang tuanya. Sebelum pulang ke rumah, Lawa sengaja berbelanja untuk oleh-oleh orang tuanya. Kali ini oleh-oleh yang dibawa sangatlah banyak sekali, sampai dia harus menyewa mobil pick-up untuk mengangkutnya. Televisi, kulkas, genset, lemari pakaian, dan lain-lain. Dengan semua oleh-oleh itu, Lawa berharap mau merubah keadaan hidup orang tuanya. Singkat cerita, Lawa telah sampai di rumahnya. Kedua orang tuanya menyambut dengan bahagia sampai meneteskan air mata. "Piye kabare?" tanya Mbah Suno kepada Lawa. "Sae Pak, ngapurane nembe niki kula wangsul," jawab Lawa berbohong, karena selama ini dia sering pulang ke desanya tapi tidak pulang ke rumahnya. "Awakmu nendi selama ini le?" tanya Mbah Suno sambil nyeruput kopi kesukaannya. "Kula kerja Pak, di kota niku hasilnya," sambil menunjukkan beberapa barang yang dibawanya. "Dan besok material bangunan baru menyusul datang. Omah niki mau saya bangun Pak, biar lebih baik dan lebih layak," terang Lawa. "Walah, matur suwun le, awakmu bantu bapak. Selama ini bapak kerja tapi ora dibayar ambek juragan. Tapi mulai saiki sejak juragan licik bangkrut, bapak dan warga desa menerima haknya sesuai dengan pekerjaan kita. Saiki juragan penggantine jujur, ora ngapusi, beda karo juragan Marto lan kanca-kancane kuwi," terang Pak Suno dengan raut muka yang bahagia. "Kula rencanane badhe nikah Pak. Kula nyuwun doa restune," terang Lawa dengan wajah tersenyum. "Arep nikah? Alhamdulillah, yo le, bapak lan simbok merestui. Tapi kapan calonmu dikenalkan mrene?" tanya Mbah Suno penasaran. "Rencanane gini Pak, besok para tukang sudah mulai datang dan akan mulai merenovasi rumah niki. Perkiraan sekitar sebulan renovasi rumah selesai. Baru setelah rumah selesai renovasi, hati ini saya ajak ke sini kenalan sama bapak dan simbok," terang Lawa panjang lebar. Pagi harinya para tukang telah mulai bekerja merenovasi rumah orang tua Lawa. Singkat cerita, waktu renovasi rumah orang tua Lawa selesai juga. Sesuai rencana setelah rumahnya selesai renovasi, Lawa akan mengajak sang calon istrinya yaitu Hartini si kembang desa ke rumah untuk dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Hartini sangat bahagia sesudah berkenalan dengan orang tua Lawa, karena setelah berkenalan itu keluarga Lawa akan segera melamarnya. Singkat cerita, bulan depannya sesuai rencana, Lawa mengajak kedua orang tuanya ke rumah Hartini untuk melamarnya. Kedua orang tua Hartini sangat bahagia melihat keseriusan Lawa untuk segera menikahi Hartini. Akhirnya kedua keluarga berembuk dan memutuskan bahwa bulan depan akan segera dilangsungkan pernikahan antara Hartini dan Lawa. Segala rencana dan persiapan disusun dengan sangat matang dan rapi. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Acara pernikahan Lawa dan Hartini dilangsungkan. Semua warga desa Semberagung diundang. Hingga acara pernikahan sangatlah meriah. Setelah menikah, Hartini langsung diboyong ke rumah Lawa yang baru, rumah yang dibeli dari Pak Gino. Lawa hidup bahagia bersama istrinya di rumah barunya itu. Sementara itu, pekerjaan Lawa sebagai seorang perampok masih digelutinya. Bahkan sepak terjang dia semakin berani. Dia mulai berani merampok rumah-rumah orang kaya yang ada di kota besar. Meskipun harta hasil rampokannya masih tetap dibagikan ke beberapa orang yang membutuhkan,
Tetapi kegiatan merampoknya ini mulai diprotes oleh sahabatnya. Sopirin meminta kepada Lawa untuk menyudahi pekerjaan merampoknya itu dan mulai beralih ke pekerjaan yang benar dan tidak melanggar hukum. Selama ini kegiatan merampoknya tidak diketahui oleh sang istri ataupun keluarganya, tetapi Sopirin khawatir kalau suatu ketika istri dan keluarganya Lawa akan mengetahui dan bisa merusak rumah tangganya. Dan rasa kekhawatiran terbesar Sopirin adalah jika kegiatan merampoknya akan diketahui polisi dan dia bisa masuk BI. Mendengar nasihat dari sahabatnya, Lawa tetap tidak bergeming. Prinsip dia adalah tetap mau berbagi membantu para rakyat miskin melalui jalan merampok orang-orang kaya. Hingga suatu ketika polisi mulai curiga dengan kegiatan Lawa dan Sopirin tersebut. Polisi mulai melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap Lawa. Sampai akhirnya polisi mempunyai data yang akurat bahwa kejadian perampokan besar selama ini pelakunya adalah Lawa. Markas Lawa dan Sopirin mulai digerebek oleh polisi, tetapi mereka berdua lolos dari penggerebekan itu. Cuma beberapa anak buahnya saja yang tertangkap. Lawa dan Sopirin berpindah markas ke lain kota. Di markasnya yang baru, mereka mulai merekrut anak buah yang baru juga, yang akan membantunya dalam aksi-aksi operasi perampokannya di kota tersebut. Singkat cerita, sudah 3 bulan Sopirin dan Lawa beraksi di tempat yang baru dan polisi mulai mengendus keberadaannya. Sampai akhirnya polisi melakukan penggerebekan ke tempat markas mereka berdua. Pada penggerebekan kali ini, mereka berdua beserta seluruh anak buahnya dan barang bukti bisa diamankan oleh polisi. Di dalam penjara, Lawa bukannya bertobat, malah mulai menyusun rencana gilanya untuk kabur bersama Sopirin. Lagi-lagi Sopirin menasihati Lawa untuk menghentikan aksi perampokannya, tetapi Lawa tetap menolak dan terjadi perdebatan hebat di antara mereka berdua hingga akhirnya terjadi perpecahan antara dua sahabat itu. Lawa tetap bersikukuh menjalankan aksi gilanya, tetapi Sopirin mulai bertobat dan akan mencari pekerjaan yang baru jika kelak sudah keluar dari penjara. Rencana pelarian Lawa sukses. Dengan mengandalkan ajian belut putihnya, dengan sangat mudah dia melarikan diri dari penjara tersebut. Setelah berhasil lari dari penjara, Lawa kembali ke rumahnya menemui istri tercintanya. Setelah bertemu dengan istrinya, Lawa mendapatkan kabar kalau istrinya lagi mengandung 2 bulan. Mendengar kabar tersebut, Lawa sangatlah bahagia, tapi dia lupa akan pantangan ilmunya. Jika nanti calon jabang bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Sudah 7 bulan lamanya polisi mencari keberadaan Lawa. Polisi menekan Sopirin untuk memberitahu keberadaan Lawa dan meminta informasi kelemahan dari ilmunya Lawa supaya dia bisa ditangkap kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Sopirin membeberkan semua rahasia Lawa dengan tujuan supaya sahabatnya itu mau bertobat. Tetapi Sopirin tidak mengetahui kabar tentang kehamilan dari istri Lawa. Setelah mendapat semua info yang akurat dari Sopirin, polisi mulai menyusun rencana penangkapan kepada Lawa. Tidak lupa juga disiapkan 1 buah peluru emas untuk melumpuhkannya. Informan polisi mengabarkan keberadaan Lawa yang lagi menunggui istrinya lahiran di rumahnya.
Rencana penggerebekan dimulai dan kebetulan hari itu hari Selasa Kliwon jam 3 sore. Polisi mengepung rumah Lawa. Di dalam rumah istrinya ditemani Lawa yang lagi berusaha melahirkan anaknya yang dibantu oleh dukun bayi di desa tempatnya berada. Mendengar suara panggilan polisi untuk menyerah karena rumah sudah dikepung, Lawa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang rencananya dia mau menuju ke sungai belakang rumahnya untuk menghindar dari kepungan polisi. Tapi pelarian Lawa berakhir hari ini juga. Tepat sebelum dia menyeburkan diri ke sungai, polisi menembaknya dengan peluru emas, dan di saat yang sama di rumahnya, istri tercintanya telah berhasil melahirkan seorang jabang bayi laki-laki yang berkulit putih dan berhidung mancung. Maka terlanggarlah pantangan ilmunya Lawa tersebut, dan Lawa berhasil ditembak di punggungnya yang menembus ke bagian perutnya. Begitu peluru berhasil mengenainya, Lawa langsung jatuh tersungkur dan meregang nyawa. Melihat buronannya tertembak, polisi langsung menghampirinya dan segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, jasad Lawa diotopsi, dan begitu selesai otopsi, jasadnya dikirim pulang ke keluarganya. Sesampai di rumahnya, istri Lawa sangat kaget dan jatuh pingsan melihat jasad suaminya terbujur kaku. Pagi harinya, jasad Lawa dikuburkan dengan diiringi ribuan pelayat, terutama oleh warga yang sering dibantunya. Begitu mendengar kabar kalau sahabatnya tewas saat penggerebekan polisi, Sobirin merasa sangat kecewa karena dia telah gagal menyadarkan Lawa untuk kembali ke jalan yang benar. Sepeninggal kematian Lawa, situasi kembali kondusif dan tidak terjadi lagi perampokan yang meresahkan banyak warga, terutama para kalangan menengah ke atas. Dan anak laki-laki Lawa tumbuh kembang dengan sehat sampai sekarang. Dan dia tidak malu mendengar kisah ayahnya meskipun seorang perampok kondang, tapi dia juga seorang dewa penolong bagi kaum miskin. Itulah tadi sedikit kisah nyata yang diceritakan Sobirin dan beberapa narasumber kepada admin, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.